menjelaskan tentang sholat jenazah. Keenam, baca doa. Untuk siapa? Untuk mayit yang setelah takbir ketiga. Wajib sifatnya. Sehingga kalau baca doanya bukan setelah takbir ketiga, nggak jadi sholatnya. Nah, harus setelah takbir ketiga itu membaca doa untuk si mayit. Atau pentingnya orang itu didoakan, apalagi orang mati. Disebutkan dalam satu hadis, mayit itu dikubur seperti orang yang lagi tenggelam, butuh banget pertolongan. Jadi orang mati itu kan terpisah. Pisah apanya? Pisah jasad dari ruh. Karena pisah dikasih ruh, dikasih pangkatnya nih. Nanti ketika organ-organ vital itu udah mulai nggak berfungsi, paru-paru, jantung, terus liver, ya, hati, ginjal dan lain-lain, itu ruh mulai nggak bisa nempel. Sehingga ketika waktunya dia keluar, mati namanya. Yang mati mana? Jasad. Udah nggak bisa nampung ruh. Si jasad ini udah nggak bisa nampung. Ruhnya ada, nggak mati ruh. Orang mati kan dicabut nyawa. Yang mati apa? Badannya. Kalau nyawanya, ruhnya itu ada. Karena badan itu udah nggak sanggup untuk menjadi tempat ruh itu, maka itu namanya mati. Dia keluar, udah nggak sanggup. Si badan ini dipaksain nggak bisa. Dalam barzah, bukan di dalam tanah. Meskipun yang mati itu dikubur, tapi barzah itu bukan di dalam tanah. Di mana? Wallahu alam di mana. Yang jelas ada itu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi di dunia udah enggak, di akhirat belum. Di situ di barzah itu. Dikatakan 1 hari alam barzah sama dengan 1000 tahun dunia. Coba kalau disiksa 1 hari aja orang. Kayak gimana? Maka semua orang yang meninggal dunia pasti mengalami alam barzah. Meskipun dia nggak dikubur, dibakar. Kali gitu, saking takutnya ditanya sama malaikat, ntar gue bakar aja kalau mati. Jangan dikubur, takut ditanya. Tetap. Itu mah karena memang manusia dari tanah, maka ketika dia mati, kembalikan kepada tanah. Tapi barzah itu bukan di dalam tanah. Sehingga mau yang mati dikubur, mau yang mati nggak ketahuan, mau yang mati dibakar, tetap ruhnya masuk alam barzah. Dan nanti orang itu di alam barzah itu ngomong, ruh itu. Qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Semua ngomong, ya Allah kembalikan saya sebentar aja. Supaya saya bisa beramal soleh. Kabeh ta nutilok sholat minta supaya saya bisa amal soleh, maksudnya bisa sholat. Orang yang waktu di dunia nggak pernah sholat, itu dia di alam barzah ruhnya tuh ngomong, kembaliin saya mau sholat. Yang pelit nggak pernah sedekah ngomong dia, ya Allah saya kembaliin pengen sedekah. Jadi apa kewajiban dia ketika di dunia, lalu dia tinggalkan, nanti ketika si ruh itu masuk ke barzah, dia tuh ngomong sama Allah, pengen minta dibalikin buat ngelakuin yang ditinggalin itu. Yang nggak pernah puasa, ya Allah irji'un la'alli sholihan fima taraktu, kembalikan saya ke dunia, saya mau puasa dulu. Semua yang belum bayar utang, saya mau bayar utang dulu. Amal soleh itu gimana cocoknya dia, apa yang ditinggalin waktu di dunia. Yang tidak beriman ya pengen kembali, pengen beriman. Pengen beriman dulu, pengen Islam dulu. Masing-masing. Yang udah Islam nggak pernah sholat, itu pengen sholat ya Bang. Kalau kita tahu tuh ke kuburan kebun ganas, pada ngapain tahu? Mintanya. Kalau yang nggak diampuni gitu sama Allah, mungkin ada yang minta pengen sholat, balik lagi karena di dunia nggak pernah sholat. Begitu ngomong itu roh tuh. Ingin melakukan apa yang waktu di dunia dia wajib melakukan, tapi dia tinggalin. Maka perlu didoain. Gitu. Perlu didoain. Namanya orang lagi butuh pertolongan, tolongin. Bagaimana cara doanya? Doa yang biasa aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ighfir lahu, maafkan dia. Warhamhu, kasihanilah dia. Wa'afihi, maafkan dia. Kalau ighfir itu dimaafin tapi catatannya ada. Bonnya ada. Udah utang lu lunas tapi bonnya ada gitu. Kalau wa'fu anhu dimaafin, bonnya aja nggak ada gitu. Dihapus gitu. Wa'fu an wa'afi wa'fu anhu itu kan. Minta itu minimalnya. Atau al-maghfir lahu gitulah. Paling minim.
supaya dimaafkan dosanya, kan yang penting itu. Maka mun eta ge lamun ngalayak ge kitu doana. Ya Allah mudah-mudahan si mayit diampura gitu. Keluargana sing sabar gitu. Enggak usah doa macam-macam itu, karena pada saat itu yang butuh itu. Sebenarnya bukan semoga matinya husnul khotimah, bukan itu doanya, bukan. Mun ngalayatnya lain eta sebenarnya. Semoga diampuni dosanya. Aing husnul khotimah pan geus. Kalau kita doain semoga husnul khotimah kan ujung yang baik kan. Wong mayitnya udah mati mau ujung bagaimana udah mati udah gitu. Matinya udah. Maka kalau matinya udah jangan didoain husnul khotimah. Karena udah gitu. Iya kalau kebenaran dia pas husnul khotimah. Pas udah jelek suul khotimah, siapa ngadu anak telat cek. Cik mayitnya geus pae karena doa gitu. Gue doanya ampuni gitu. Karena kalau pengampunan mah masih panjang, masih bisa. Bukan cuma mati guys. Husnul khotimah dengan suul khotimah itu pas mati. Setelah mati udah nggak berlaku itu. Jangan doakeun anak teh supaya dihampura dosana. Karena panghampura Allah mah di dunia aya, di akhirat aya. Ulah eureun minta panghampura. Geus di neraka cenah, bisa keneh dihampura. Sifat maha memaafkan Allah tuh, maha mengampuni Allah tuh masih berlaku sampai kapanpun. Gak cuma di dunia. Luas gitu. Bikin ka jelema geus asup ka neraka ge bisa diangkat, dimaafin. Itu harus didoakan. Terus sunnah setelah itu doakan yang ditinggalkan dengan bahasa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Gimana itu? Setelah apa eta? Setelah takbir ketiga boleh, setelah takbir keempat boleh. Cuman di orang sunnah setelah takbir keempat sebelum salam. Mau setelah takbir ketiga aja habis doa al-wafilid langsung terusin la tahrimna boleh. Nanti pas habis takbir keempat langsung uluk salam. Enggak apa-apa. Itu dari 4 macam itu. 4 rukun itu ya. Yang 2 itu doa sih. Artinya apa? Betapa pentingnya ngadoakeun mayit. Hampir setengah dari takbir 4 itu, setengahnya 2 itu dipakai buat doa. Pertama sholawat, pertama Fatihah, kedua sholawat. Yang khusus buat mayit itu. Artinya betapa pentingnya mayit itu didoain, orang udah meninggal itu ya. Dan dia lagi butuh. Ada bahasa tahlil segala macam itu dalam rangka mendoakan dia. Beda kalau mayitnya anak kecil yang belum balik, maka sunnahkan di doanya ditambahin Allahumma ja'alhu faroton liwalidayhi minimal segitu. Ya Allah jadikanlah dia simpanan untuk kedua ibu bapaknya. Karena nanti orang-orang yang meninggal dunia ketika belum balik, meskipun dia bukan muslim, itu dengan rahmat Allah masuk surga. Nanti bakal nungguin orang tuanya. Maka celengan lah orang yang anaknya meninggal saat masih kecil, kan berat. Beratnya kan masih kecil tuh lagi senang-senangnya ya, belum banyak bikin masalah. Kalau udah gede mah kadang ada guys yang modal ngariutkeun aing. Artinya kalau udah gede itu udah bikin kesel orang tua. Meskipun tetap namanya orang tua mah sama anak mau gimana juga. Cuman beda kalau masih kecil, rasa sedihnya tuh lebih gitu. Banyak lah. Bulan-bulan ini yang saya kenal aja gitu ya, masih ada hubungan kerabat, keduaan. Anaknya meninggal. Usianya baru 2 hari, 3 hari. Sampai keluar indungna, ngelihat baju bayi aja nggak mau. Ingat gitu nangis. Padahal bukan anak pertama. Yang tadi udah dibeliin buat itu, kasih-kasihin semua. Berat. Ditinggal anak masih kecil itu berat. Meskipun ya udah gede juga tetap berat, cuman beda lah gitu. Mungkin gitu. Nggak harus anak pertama, kadang udah anak ke-20. Itu celengan buat orang tuanya nanti menjemput. Itu si anak ngomong nanti sama Allah, ya Allah saya nggak mau masuk surga kalau orang tua saya nggak ikut. Si anak. Kalau memang, jadi dia bisa memberi pertolongan nanti sama orang tuanya.
Kalau memang satu agama ya, satu keyakinan. Dan keyakinan itu ketika dia mati, apa yang dia bawa. Maka buat Mas Dwi, orang tua misalkan masih ini, doain aja terus. Meskipun kita nggak pernah ngedengar ucapan dia, ikrar dia masuk Islam, siapa tahu Allah menghendaki pas nyawa udah mau habis, hatinya bergerak gitu, untuk masuk Islam dan diterima oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Mungkin ketahuannya sama orang, dia mati sebagai agamanya Buddha, sebagai Nasrani, sebagai Yahudi mungkin, secara kasat mata. Tapi ternyata dalamnya Allah lebih tahu, ternyata beriman kepada Allah. Bisa baik. Jangan aneh nanti kalau di akhirat, perasaan ini orang Konghucu, matinya juga dibakar. Tetangga kita misalkan. Tapi kok dia ada di surga? Bisa jadi, oleh kita nggak ketahuan. Tapi Allah lebih tahu. Ternyata dia misalkan beriman sebelum matinya. Maka jangan berhenti doain. Dia dapat hidayah gitu. Dia dapat hidayah. Banyaklah redaksi-redaksi doa kepada orang yang sudah meninggal untuk si mayit gitu. Doa kepada mayit. Cuman minimalnya eta disebutkan KB kita apal ieu. Ya. Terus yang ketujuh, salam setelah takbir keempat, assalamualaikum. Itu minimal. Sunnahnya warahmatullah. Sunnah lagi wabarakatuh. Kalau sholat biasa cukup assalamualaikum warahmatullah. Mun sholat mayit, sunnah tambahan wabarakatuh. Supaya apa? Supaya lebih banyak doanya. Dan dia butuh doa banyak pada saat itu. Itu yang wajib mah. Setelah disolati baru dikubur gitu. Kubur. Tidak ada yang lain kecuali dikubur.